Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali ke saya. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan apa yang Pak Yung katakan tadi tentang kita pun terus belajar ya Pak. Saya belajar sambil melakukan sesuatu hal gitu ya. Saya belajar bagaimana bikin anak lahir satu, kurang ganteng saya belajar lagi, keluar lagi dua, belajar lagi sampai 7 belum bisa. Saya harus cari lagi calonnya. Ada? Banyak. Jadi mohon bantu saya untuk mencarikan bahan eksperimen untuk belajar tentang memproduksi ya gitu. Ada yang junior. Memang ya kalau PMA itu ya alat ukur biasa. Dan tidak akan sampai kapanpun ada alat ukur yang berbeda. Jadi dari tahun elektronik itu adanya kapan? Tahun berapa ya? Ada elektronik tahun 50 kali ya? Kurang. Ada mungkin ya? Ada yang tahu nggak? Elektronik itu mulai tahun berapa gitu ada? Tepatnya nggak ada yang tahu. Tahun 50-an. Ya sebutlah ya. Nanti kan tahun 50-an. Sampai sekarang apakah resistor itu menjadi kontraktor? Apa itu kapasitor menjadi durex? Kan tidak. Apakah transistor itu menjadi vibrator? Kan enggak ya, itu kan jenis-jenis alat bantu. Enggak, tetap. Jadi ya resistor tetap resistor, kapasitor ya tetap kapasitor, tidak berubah. Begitu juga dengan alat ukur. Tidak karena dulu itu mengukur tegangan itu pakai voltmeter, karena zamannya udah maju kita pakai penggaris. Enggak ya. Jadi tetap saja lah. Jadi ya tetap yang namanya alat ukur ya sudah begitu. Lalu kenapa dibutuhkan effort inovasi gitu ya? Kenapa kok harus ada yang jadi PMA? Tapi sebentar, sebelum tentang PMA ini juga bukan tentang hal yang baru, apa yang sudah dibuat gitu ya. Jadi ini saya garis besar itu begini, satu, alat ukurnya nggak ada yang aneh, ya alat ukur ya sudah, nggak beda jauh dengan yang namanya ampere, volt, ohm, frekuensi, generatornya ya paling ada power supply, ada MBR, ya udah itu aja sebetulnya. Mengenai DPS-nya juga PMA juga bukan ide baru. Ya kalau ngomongin tentang awal mulanya saya bikin produk-produk beginian itu kan zaman dulu saya dengan Pak Yongki zaman innovation itu ada Mbok, kemudian berkembang ada GSP, berkembang ada MBR Predator, ada GSP Tube, ada Smart Probe, sekarang PMA. Dari banyaknya generasi itu, ya satu sisi pihak mungkin mengatakan ini adalah sebuah inkonsisten terpuguh gitu ya. Padahal dalam satu sisi juga ini adalah bentuk dari perwujudan konsisten, di mana alat riset yang saya buat dari dulu nggak pernah berubah, saya terus memperbaiki apa yang ada gitu ya. Jadi apa yang dulu dibuat disempurnakan. Saya kira juga Honda juga saya anggap konsisten. Dulu Honda C70, kemudian inovasi ke Super Cup, sampai sekarang apa? Honda apa? Ya, Beat lah gitu ya. Yang awalnya itu Honda C70 berinovasi. Nah, jadi tentunya inovasi itu juga berdasarkan kebutuhan apa yang ada sekarang. Tadi Pak Ye katakan di awal tadi, Pak Ye mengatakan begini, kita itu sudah terlalu sibuk dengan mencari cuan. Jadi kalau misalkan pakai alat yang ribet-ribet, belajarnya juga agak susah. Contoh ya, penggunaan apometer saya kira juga nggak semua orang itu, kalau benar-benar saya kasih apometer nih, coba gimana cara menggunakan A, B, C, D, saya kira juga belum tentu kawan-kawan tuh mampu menggunakan apometer yang sesungguhnya. Apalagi bagaimana melihat nilainya, lalu indikasi permasalahannya apa dan bagaimana juga. Saya kira itu masih sulit.
Jadi disederhanakan tuh fungsi-fungsi ampermeter. Kemudian dari sisi generator ya, contoh misalkan ada power supply. Power supply bentuknya udah gede-gede, nilainya 2 ampere, lemahnya apa? Ada short protectornya. Nilai ampernya juga satuannya puluhan. Jadi per garis kecil itu nilainya 10. Atau kalau yang tulisannya digital ya, 001. Nilainya berapa itu? 10 miliampere. 002 20 miliampere. Jadi kebutuhan sekarang itu enggak gitu, lebih dari itu gitu. Contoh, dulu kalau kita ngukur itu dia dulu tuh kita nggak ada istilah diodamot tuh ya, nggak populer ya. Sudah saya pakai Sanwa 1800 itu tahun 99 sudah pakai. Yuk, sambil diskusi tektokan nih biar kawan-kawan bisa paham juga gitu ya. Bagaimana kalian? Diodamot mungkin dulu belum ada keseragaman pemakaian ya. Kalau sekarang kan sudah ada skematik menggunakan acuannya itu kan nilai diodamot ya, nilai diodamot atau itu reverse bias voltage. Jadi tegangan jatuh dari sebuah dioda dilakukan apa? Jadi acuan ya, drop mode itu, voltage drop. Setiap jalur, setiap kaki konektor itu digunakan. Ada nilai diodamotnya. Jadi kita mengukur menggunakan acuan pada skematik. Seperti pragmatik kan sudah ada diodamotnya itu ya, nilai diodamot untuk menentukan kalau ada selisih nilai yang kita ukur dengan yang ada di skematik itu apa? Berarti itu ada masalah pada jalan tersebut. Kalau zaman dulu ya pengukuran ya compare gitu. Karena kan belum ada skematik yang canggih seperti sekarang, menggunakan jadi compare dari handphone yang sama menggunakan diodamot. Diodamot itu ya pakai multimeter ya. Sekarang kan segi 800 Sanwa. Itu multimeter sudah dari tahun kapan tuh ya? Sampai sekarang modelnya nggak berubah-ubah. Dari tahun 98 saya udah pakai itu multimeter Sanwa. Nah, sayangnya itu, jadi gini, kalau dulu itu umumnya, jadi gini, metode yang dilakukannya mau itu intinya pengukuran pasif ya, pengukuran pasif itu sebetulnya terpecah menjadi beberapa istilah yang padahal esensinya sama. Jadi kalau dulu itu populernya di kalangan teknisi handphone menyebutnya itu mengukur hambatan dalam, begitu. Jadi kalau kita lihat coba ngetrace di di jejak digital, dulu itu sering menggunakan istilahnya itu mengukur hambatan dalam. Begitu muncul terus bergerak makin sini bergeser sekarang menjadi istilahnya itu mengukur diodamot. Gitu. Jadi kadang-kadang antara teks dengan aplikasinya, kadang-kadang kalau misalkan kita definisikan itu seringkali menjadi pemahaman yang berbeda. Gitu ya. Contoh kalau kita mau mendefinisikan dari diodamot, ya itu kan alat ukur yang dari dulu sudah ada, seperti yang Bapak tadi katakan, gitu ya. Dari zamannya Sanwa yang namanya diodamot itu ya sudah ada dari semenjak apometer itu dibuat. Cuman klaimnya atau aplikasi atau penyebutannya, kawan-kawan bisa menyebutnya itu mengukur hambatan dalam. Gitu. Sebenarnya sama saja. Nah, hambatan dalam kalau menurut saya malah kurang pas ya. Dalam itu dalam apa? Dalam celana kan? Dalam kutang kan? Kita nggak tahu ya. Nah, dalam sini adalah mengukur hambatan dalam rangkaian. Nah, kalau ngomongin tentang hambatan itu kan ada dua permintaan biasanya kalau nilai. Berapa nilainya? Bla 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 Kalau ngomongnya pakai dioda, itu ngomongnya bukan
0,300 bukan. Menyebutnya itu menjadi 0,300 volt. Jadi satuan dari dioda mode itu adalah volt. Kalau satuan dari hambatan, satuannya apa? Nah, disinilah yang menjadi perbedaan tekstualnya. Tetapi secara bagaimana konsep pengukuran yang dilakukan sama, yaitu dengan cara melakukan penyaluran arus, kemudian diukur berapa sisa tegangan yang ada. Begitu, konsepnya sama. Lalu di mana letak modifikasi yang dilakukan di PMA? Jadi setelah saya amati, ternyata yang namanya dioda mode atau meter gitu ya, itu prinsip kerjanya adalah memberikan arus. Kalau istilah di skema itu kita sering menyebutnya itu resistor pull up. Jadi semakin nilai pull up resistornya itu semakin kecil, kira-kira arus yang mengalir itu lebih kecil lebih sedikit. Kalau pull up-nya nilai hambatannya lebih sedikit ya, hambatannya lebih sedikit. Arus yang mengalir ketika diukurkan semakin besar semakin kecil. Semakin besar semakin kecil. Pull up resistornya hambatannya kecil ya. Arus yang mengalir besar. Semakin arusnya mengalir besar, hasil pengukurannya lebih cepat, lebih lambat. Lebih cepat. Jadi yang membedakan dioda mode itu ada berbagai macam karakter, makanya kenapa tiap apometer dioda mode-nya itu nilai tegangannya beda-beda. 10800 berapa bro? 14 ya? 10800 nilai polnya, pol dioda mode-nya. Tegangan Tegangan probe-nya. Apa? Multimeter apa? 10800. Jadi 800 itu dioda mode-nya mengeluarkan tegangan 1,6 volt. 1,6 volt. Padahal tipe yang lain, contoh saja di plug ya. Di plug itu 2,8 kalau nggak salah ya. Kemudian di Sunshine itu 3,3 volt. Sunshine, sorry. Zotac. Ya. Jadi ada yang 1,6 volt, ada yang 2,8, ada yang 3,3, bahkan ada yang pakainya 3,8 volt. Makanya nggak heran ketika diukurkan nilainya selalu beda-beda satu apometer dengan yang lainnya. Makanya mau di Pragmafix atau di yang lain juga ada pilihan. Dioda mode itu ngukurnya pakai apometer apa, kan ada pilihan di situ ya. Nilainya pun juga akan beda. Itu karena nilai pull up-nya berbeda antara tegangan dan arusnya. Di PMA itu saya setnya itu di 3,3 volt dengan hambatan 10 kilo ohm. Arusnya cukup lumayan besar sehingga ada sisi kelebihan dari PMA untuk dioda mode-nya itu mengukurnya lebih cepat. Jadi tolong diingat ya, mengukur dioda mode itu nggak bisa langsung tak nggak bisa, harus nunggu dulu. Entah itu 1 detik atau 2 detik. Menunggu dulu supaya arusnya itu masuk dulu ke dalam rangkaian. Nah di PMA ini di set ya, waktu tunggunya nggak terlalu lama, gitu. Jadi sama mengukur dioda mode ya udah sama. Keuntungan yang kedua di PMA itu dimodifikasinya begini, sekaligus ketika mengukur di dioda mode sekaligus juga mengetahui berapa nilai hambatannya. Kalau kita mengukur pakai apometer, mengukur hambatan dengan dioda mode, selektornya harus diputar dulu kan. Dioda mode di mana? Meter di mana? Nah di PMA nggak usah, udah set aja di pasif istilahnya. Jadi pilih mode pasif, ukur ya, udah sekaligus dioda mode dapat, hambatannya juga dapat. Kemudian ada penambahan, kok ada lagi namanya dioda mode ekstrim. Dioda mode ekstrim, baru istilah dioda mode ekstrim juga lagi gitu ya. Apalagi itu nggak ada di apometer, nggak ada ya. Jadi ada tren saat itu saya bikin waktu riset awal itu ada istilah colok-colok down. Pernah dengar ya? Colok-colok down. Nah, ya.
Saya bilang, oh dia pakai colok-colok down, kalau saya chassis down gitu. Jadi sempat saat itu sebelum PMA itu ada, namanya itu sementaranya itu C3 bom. Maksudnya itu C3 bom itu chassis down. Begitu Pak, bukan C3 bom ini Pak, orang bahasanya jadi cebok. Aslinya nyadar. Udah ganti jadi PMA. Yang dimaksud dengan dioda mode ekstrim itu begini. Ada rumusannya, nantilah bisa nanti Pak Okta kasih jelaskan rumusannya seperti apa. Ketika arus itu dialirkan, ditemukan nilai tegangan berapa, hambatan berapa, itu akan diketahui berapa nilai arusnya. Inti poinnya adalah dioda mode ekstrim ini adalah mengetahui nilai hambatannya berapa, tetapi sekaligus dengan unit tegangan. Misal begini, biasa kita kan kalau pakai dioda mode ceplit, kalau ngesot bunyi tit gitu kan. Ketika bunyi tit, kita perlu melanjutkan langsung nyuntik tegangan pakai power supply gitu kan. Nah di dioda mode ekstrim sekali kali ngukur tit, udah biarin aja down sendiri gitu, makanya chassis down gitu ya, colok aja tit, udah biarin. Kemudian cus meledak, mudah-mudahan meledak kapasitornya, yang nggak sedikit juga malah CPU-nya yang bengkak. Tergantung gitu ya. Kalau memang ada kebocorannya di kapasitor ya tentu seperti biasa, dia langsung congkel saja. Nah modifikasinya di situ. Terus di pengukuran aktif, biasanya kan kita cuma ngukur itu berapa sih nilai tegangannya gitu kan. Nah di handphone itu ada tegangan yang tegangannya itu nggak stabil, ada tegangannya itu yang berdenyut. Clock itu kan tegangan yang berdenyut. Jadi sekalian ketika ngukur aktif berapa nilai tegangannya, jumlah denyutan, nah pun juga sekalian dihitung. Itu istilah namanya apa? Frekuensi counter. Gitu. Tapi sekali lagi ya, di PMA frekuensi counternya hanya mampu untuk mengukur tegangan yang berdetak minimal 1,8 volt. Terus ada MBR. MBR-nya dulu saya bikin namanya MBR Predator. Itu bukan ciptaan saya, bukan. Saya hanya memanfaatkan modul DC-DC konverter. Di Tokopedia banyak itu, cuma maunya aja kalian saya tipu. Maunya aja kalian ditipu. Nggak nipu, maksudnya begini. Alat itu terkadang di luar sana itu banyak dan murah, tapi kawan-kawan kadang-kadang nggak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Ketika itu saya manfaatkan antara DC to DC converter, ada voltmeternya, pasang resistor 0,105 watt, dirangkai sedemikian rupa, casingnya biar cantik, saya bongkar cooler pendingin laptop. Coba lihat MBR Predator itu cantik bentuknya kan? Padahal itu casingnya saya modifikasian bongkaran dari charger cooler laptop. Modalnya 200.000. Dijual 480.000, lumayan laku. Yang dijual apa? Alat plus knowledge-nya. Kasih tahu gini cara pakainya. Ya booming, alhamdulillah saat itu enggak 6.000 unit saya jual tuh, hanya dari MBR saja 6.000 unit. Tapi ternyata dari zaman MBR itu enggak sedikit yang komplain. Komplainnya apa? Nggak bisa nyuntik tegangan yang bukan nggak bisa, susah nemu komponen yang panasnya kalau shortnya itu tegangan di 1 volt. Coba kita kalau nge-short di area tegangan 1 volt pakai power supply disuntikan, susah untuk mendapat panasnya. Walaupun power supply-nya 10 ampere, walaupun power supply-nya 20 ampere, itu agak susah. Gitu. Bukan nggak bisa, susah, butuh teknik ketika dapat yang shortnya. Yaitu apa susahnya? Kalau kita setting output power supply itu di 1 volt, itu walaupun power supply-nya 5 ampere, 10 ampere, tetap yang nyemprotnya itu di bawah 2 ampere. Jadi susah untuk dapat komponen yang panasnya. Di PMA tak akalin. Jadi namanya itu
berubah menjadi smart injector. Ada smartnya. Smart itu apa? Pintar gitu. Pintarnya itu begini. Ketika kita menyuntik tegangan, masih ingat nggak kita kalau nyuntik tegangan baterai? Ini baterai kosong, ini jeruk ya. Karena saya tahu ini jeruk, tapi anggap saja ini baterai. Saya nggak bodoh, ini jeruk ini ya. Tapi ini adalah baterai. Baterainya kondisi kosong ya. Kita set power supply. Berapa tegangan power supply untuk nyuntik baterai itu kan? Baterai itu kan 3,8 ya. Saya 3,8. Udah. Kita suntikan ke baterai kosong ini. Coba. Kira-kira di power supply jarumnya turun ya? Polnya yang turun. Polnya turun. Ampere tinggi ya. Ampere naik. Tapi tegangan turun. Lama isinya. Biasanya sambil ini terus dikonekkan, kita putar terus sampai tegangan kurang lebih di 3,8 volt. Itu kan seakan-akan untuk menyeimbangkan perbedaan potensial. Jadi kembali lagi ke ember tadi, ketika ember set di 1,1 volt disuntikan, kenapa nggak ada yang panas? Karena tegangannya drop duluan. Nah kenapa ini smart? Ketika tegangannya drop, si MBR ini otomatis auto-tuning. Dia otomatis naikin tegangannya sampai mencapai di titik nilai set point. Misal, set pointnya kita set di 1,8 volt. Kita suntikan dulu, tegangan drop jadi 0,9 harusnya. Karena ini ada set point, dia otomatis si bak regulatornya menaikkan tegangan, dipaksa, sekali lagi dipaksa ya, dipaksa untuk mencapai di level set point, yaitu 1,8 volt. Dengan begitu arus yang dipaksakan disuntikannya akan menjadi besar dan komponen pun cepat panas. Tapi hati-hati, PMA ini maksimalnya hanya punya kemampuan 5 ampere. Nggak ada pendingin kipasnya, udah dicolokin, jelas-jelas yang short itu bukan komponen, sebetulnya jalurnya yang nge-short. Disuntikin, nggak ada kapasitor yang loncat-loncat, dibiarin, penasaran, akhirnya keluarlah asap. Asapnya dari mana? Dari kapasitor bukan? Bukan, PMA-nya yang jebol. Siapa yang salah? Ganti lagi. Pembuatnya. Di sini kata Pak Yogi, Pak gimana ini cara mengantisipasinya? Kalau misalkan diantisipasi pakai short protector, ya mau bagaimana? Nyuntik shortnya short protectornya udah aktif. Saya pikir caranya ya sudah edukasinya harus lebih ya. Motor mobil juga banyak yang harganya sampai miliaran, kalau pakai yang nggak benar nabrak ya tetap aja rusak mobilnya gitu. Jadi harap PMA ini pun juga digunakan dengan bijak gitu ya. Kemudian lo bagaimana ini ketika mengukur tegangan itu kok nilai tegangannya tuh lari ya, loncat-loncat begitu, nggak kayak mengukur ampermeter itu stabil gitu. Itu sebetulnya kalau diibaratkan seperti gate time. Gate time itu pengambilan sampling angkanya itu bisa per detik. Kalau PMA enggak, PMA gitu. Makanya angkanya dia cepat berubah. Kenapa? Karena di lapangan ada kasus yang unik, Pak. Nilai hambatannya ada. Padahal di rangkaian itu bermasalah. Biasanya kita kan patokan ngukur hambatan itu gini. Kalau diukurkan ternyata AOL berarti lurus jalur. Kalau diukur bunyinya tit, so. Kalau bunyinya titit, lain itu ya. Tangisinya yang short. Nah di sini permasalahannya itu nilainya keluar. Kalau nilainya keluar, biasa kan anggapannya itu nilai rangkaiannya bagus ya. Padahal kalau dibiarkan, sabar dulu 2 detik 3 detik, itu akan ada muncul 0 titik misalkan 300 gitu ya, 0,300 tiba-tiba tegangannya begini, langsung bergoyang liar
Itu di avometer nggak bisa karena kedipannya tang. Kalau PMA tat gitu. Serotnya dia lebih kencang gitu, beda. Jadi ketika ada fluktuatif perubahan nilai, dia jauh lebih kencang. Cuman efek negatifnya apa? Begitu ngukur kalian ada bingung, nilainya dia sering berubah. Terus ada tambahan lagi tuh gini. Teknisi itu kalau sekarang nggak cukup sekedar tahu berapa nilai ampernya. Tapi terkadang kita juga butuh tahu bentuk jarumnya. Bentuknya kayak gimana? Apakah begini? Ya kan? Apakah begini? Apa begini? Kalau misalkan nggak mau begini, artinya apa? Impoten, betul sekali. Kadang kita perlu tahu tentang denyutannya. Cuman sayangnya itu jarum ampere yang analog itu ada ampere-nya, Pak. Ya, kan ada ampere-nya. Jadi ketika ada arus yang berdetak misalkan 0,1 detik, arusnya harus gede, tapi hanya keluar 0,1 detik. Belum juga begini udah cerot di luar. Jadi ini cuma, udah aja gitu. Nggak mampu terukur jadinya berapa nilainya, karena baru aja ngangkat dikit begini, dilihat lagi. Tapi mata kita nggak mampu lihat, Pak, karena terlalu sedikit. Pakai digital sama lagi, Pak. Pakai digital juga kan ada angka. Angkanya belum juga nongol udah keburu hilang. Maka kelebihannya di PMA pakai apa? Diberikan yang namanya, nah itu plotter kayak gitu. Pak Yus sekarang lagi ini ya, lagi sementara nunjukin plotter. Ya, banyak dilanjut ke itu ya. Oke, enggak, ini tadi bisa nyoba ini kan bentuknya toko yang lagi saya siksa. Quick charge punya mode quick charge. Tadi pagi ini sudah sampai quick charge belum? Oh iya. Oke, kalau gitu quick charge nanti. Kita kembali lagi ya, pasif measurement yang diterangkan sama Pak Kiki tadi kurang lebih sama. Cuman gini, kalau di avometer digital pada umumnya antara tata cara dia melakukan pengukuran hambatan atau ohm atau resistance itu memiliki prosedur yang berbeda dengan tata cara dia melakukan pengukuran dioda atau drop down voltage tadi, tegangan turun. Baik itu ya tergantung ya, kita probe-nya mau ditaruh mana, yang hitam di mana, yang merah di mana. Itu kita bisa melakukan pengukuran baik itu reverse ataupun forward bias dari sebuah dioda. Nah, dari hal tersebut sebetulnya dioda ini ada pada rangkaian-rangkaian aktif termasuk di dalam IC kita, semikonduktor, baik itu transistor maupun ya integrated circuit. Jadi kalau misalnya ada drop voltage, biasanya rangkaian itu kita anggap masih terhubung kepada rangkaiannya. Nah, dua prosedur itu coba dikombinasikan menjadi satu. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya PMA, tapi ya jangan saya mau kasih lagi ya. 6 bulan aja, sama Fik. PMA. Oh ya, enggak, jangan Pak, jangan jualan Pak. Oh gitu, oh ya. Nanti saya kasih harga istimewa kita aja ya. Ya, nanti bisa dihubungkan panitia, Pak pengurus gitu Pak ya. Nanti saya sampaikan, tinggal dikoordinasikan, siapa tahu barangkali ada yang mau begitu. Nah, untuk passive measurement, karena ini terkoneksi dengan Bluetooth, jadi teman-teman ya sudah setting aja, misalnya settingnya seperti ini boleh, ya connect ke mikroskop mau besar ataupun gimana boleh. Kalau mau melihat tampilan dari LCD boleh, cuman kalau misalnya pakai Bluetooth di mana di laptopnya atau di komputernya ada Bluetooth atau Bluetooth modul yang kecil itu, nah sudah bisa dikoneksikan ke modul Bluetooth. Nah seperti ini. Nah Bluetooth modul seperti ini. Nah ini bisa kedeteksi pragmatic analyzer begini ya, sudah connected. Lalu untuk portnya ini barangkali nanti teman-teman ada yang beli bingung, kalau mau tahu nih bisa lihat di dari device manager terbentuk jadi port berapa, atau bisa more Bluetooth option. Nanti kita lihat di sini PMA itu COM-nya berapa, incoming dan outgoing. Yang kita cari adalah outgoing, ini COM 5.
Oleh sebab itu, karena kita sudah tahu ini Bluetooth-nya koneksinya sebagai serial COM5 virtual, maka kita koneksinya ke COM5 connect, kebaca serial number daripada PMA. Ini nggak pakai kabel ke komputer kita. Nah, kita bisa pindah menu-menunya dari sini. Mau passive measurement, ini dalam artian berarti passive measurement ini dua, dioda mode alias mencari atau mengukur drop down voltage baik itu reverse ataupun forward, tergantung posisinya kita letakkan probe yang mana ke ground, kan begitu ya. Lalu yang kedua, di waktu yang sama dia bisa melakukan pengukuran nilai hambatan. Coba saya demokan sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, di sini kan sekaligus terukurnya kan double. Jarum atas dan jarum bawah gitu. Kalau yang atas itu diketahui nilai drop down voltage ya. Kalau yang bawah itu adalah nilai resistansinya gitu, nilai ohmnya sekaligus. Saya jadi deg-degan, yang ngetes adalah master. Jadi kurang lebih begitu ya, langsung dapat drop down voltage-nya. Dan ini patut dikritisi. Kenapa Pak? Ada perbedaan Pak. Kalau kita menggunakan avometer, tegangan drop down ini kan berhenti. Nah ini kok jalan-jalan gitu kan tegangannya. Ternyata ini menggunakan untuk ADC-nya menggunakan INA 219. Ini resolusinya tinggi, jadi memang dia sangat sensitif. Tapi it's okay, karena memang kita butuh sensitif ini, kita bisa mengetahui nanti ada perbedaan antara yang drop down voltage-nya itu sampai ke 0,00, mana yang tidak. Ini biasanya pada rangkaian SPS Pak Gigi ya. Pada rangkaian SPS coilnya nih, coil, karena kelihatannya kayak 0,00. Takutnya yang coil-coil SPS itu ada yang dianggap short to ground. Nah ini bisa ketahuan dari sini Pak, mana yang benar-benar satu ground, mana yang tidak. Jadi sensitivitas ini mungkin dianggap agak berbeda dengan avometer kita biasa, tapi ya begitu. Nanti terus ini kami kembangkan, siapa tahu ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, tapi untuk sementara ini begitu. Nah, sudah cukup nyaman untuk digunakan. Passive measurement bisa menggantikan kurang lebih avometer kita untuk pengukuran dioda, plus di waktu yang sama dia melakukan pengukuran ohm atau resistansi. Di luar sana ada dua tren sebetulnya antara pengukuran resistor sama pengukuran resistan sama pengukuran dioda itu metodenya mungkin mirip, tapi tata caranya yang berbeda. Kalau dulu, dan kebetulan kemarin juga ada teman-teman dari India yang datang, itu mereka terbiasanya DR ya, DR ini ground resistant. Jadi dia nggak terbiasa dengan dioda sebetulnya. Tapi apa-apa dikit dia, kalau misalnya teman-teman lihat di video tutorial mereka tulis GR ya. Artinya ground resistant. Kalau kita malah lebih dulu namanya hambatan dalam ini. Gawat, jadi nah oke. Jadi kalau misalnya passive measurement ini bisa dipergunakan untuk membedakan sama tata cara kerjanya untuk menggantikan posisi avometer kita di dioda mode untuk mencari tahu kemungkinan putus jalur ataupun short to ground. Ini begitu. Yang kedua adalah outputnya ini tegangannya 2,2 ya. 3,3 ya. 3,3 untuk pull up-nya. Nah, 3,3 volt. Tapi kita set overload itu ada di setting. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan setting, ini bedanya. Kalau avometer kita kan kita pakai itu settingnya langsung ya begitu aja untuk pabrikannya begitu ya. Kalau ini kita bisa setting nilai tegangan pull up, batasan yang bisa disebut overload itu berapa volt. Lalu apalagi Pak settingnya Pak? Divider power supply, pembagian tegangan untuk power supply-nya ya. Itu bisa di akurasi resistansi dengan gimana? 3,3 betul tegangannya.
kabel prop merah ini mengeluarkan tegangan positif 3,3 ya dari kabel merah ini. Berarti kalau kita melakukan pengukuran dioda mode ya di menu passive measurement ini, ada istilah pengukuran forward bias sama reverse bias ya. Yang namanya forward bias itu adalah kita mengukur menggunakan kabel prop warna merah. Jadi kabel hitamnya di ground. Berarti tegangan yang dari PMA ini langsung, namanya kan forward itu kan maju ya, mengukur di titik ukur misalnya di konektor, merahnya di ground. Jadi itu harus maju, namanya forward bias. Dan yang biasa kita gunakan itu adalah reverse bias. Acuan yang ada di skematik itu reverse bias. Berarti karena tegangan merah ini mengeluarkan kabel merah mengeluarkan tegangan, kita taruh di ground, yang mengukur adalah kabel hitam. Berarti terbalik ya. Yang mengukur kabel hitam itu berarti yang namanya reverse bias. Reverse ya. Reverse itu artinya mundur ya. Bilangnya hambatan balik lah gitu. Atau reverse bias ya. Mengukurnya pakai kabel hitam. Ada satu waktu kita perlu mengukur reverse bias, ada satu waktu kita penting mengukur forward bias. Tapi di sini apa? Yang mau diterapkan yang reverse bias itu. Kalau kita menggunakan ini berarti bebas tuh. Ya, Bebaskan kalau kita menggunakan ini bisa ya, forward, ya. bisa reverse. Sama kayak fungsi multimeter. Multimeter cocok. Tergantung kebutuhan ya. Tapi Bisa. kalau patokan yang di sini kita menggunakannya reverse. Seperti pada umumnya ya. Iya, biasa saya juga menggunakan reverse bias untuk melihat nilai mode diodanya berapa sesuai di skematik. Dan biasa juga saya menggunakan forward bias untuk mengukur itu untuk menentukan IC short apa tidak. Kadang merah hitam mengukur reverse biasnya normal sesuai acuan yang di skematik, tapi pada saat dilakukan pengukuran forward bias harusnya dia OL, tapi dia ada nilai, itu berarti IC tersebut ada di jalur tersebut ada terjadi short, kebocoran, sehingga menampilkan nilai yang harusnya OL dengan melakukan metode forward bias. Loh. Karena karakteristik IC itu kalau disuntik tekanan, dia itu IC itu karakter itu menutup ya. Jadi gerbang MOSFET-nya menutup pada saat disuntik tegangan. Itu normal gitu. Tapi kalau misalnya di IC-nya itu bocor, berarti gerbangnya dia terbuka, berarti tegangan yang datang dari kabel prop merah itu diterima oleh IC. Berarti IC itu bocor, gerbangnya itu bocor. Yang tadinya harusnya OL menjadi misalnya 0,600, 0,700 ada nilai, berarti sudah bocor gerbang dari IC tersebut. Karena IC itu di dalamnya ya berupa rangkaian MOSFET. Ya, terima kasih banyak Bro. Lanjut, berarti ini kalau misalnya teman-teman mau manual, bisa menggunakan PMA analyzer yang ada di komputer seperti ini, nilainya akan tertampil di sini juga di LCD. Patokannya bisa menggunakan yang menggunakan menu yang circuit tracking biasa, ya. Bahkan bisa menggunakan yang namanya avometer yang lain juga bisa, tergantung kebutuhan dan tergantung apa yang dimiliki. Misalnya kita menggunakan standar 800 atau kita menggunakan Zotac, itu acuan daripada tegangan diodanya bisa kita sesuaikan dengan avometer yang kita punya. Tapi andai kata rekan-rekan ada yang mau uskus mastis, ya, otomatis ini coba ya kita tes ya. Nah, ini namanya menunya adalah PFF, fiturnya di sini Pragma Fault Finder. Ini bisa dikonekkan dengan PMA kalau punya PMA, gitu ya. Nah, PMA ini selain bekerja dengan yang menu PMA yang di bawah sini, kita juga bisa buka PFF begini, ya. Ini untuk melakukan analisa dengan PMA supaya kita tidak perlu lagi menyetarakan yang namanya nilai patokan. Nilai patokan ini berbeda-beda, akan kesulitan. Tapi kalau kita sudah melakukan penyeragaman antara punya kita sama punya kawan kita,
punya kawan kita yang lain itu alat ukurnya sama ini, database pengukuran mesin yang kita lakukan pakai PMA kita sudah simpan di server. Nah, database itu misalnya ya, sekarang saya mau simulasikan. Saya biasanya nggak gitu Pak Kiki, karena dia matanya sudah nggak kelihatan. Jadi kalau ngukur ke konektor dia kesulitan. Nah, ya. Terus meluncur. Jadi misalnya kita menggunakan ini ya, sebentar ya Pak, titiknya lagi persiapan dulu dengan kacamatanya. Ya, Bapak tua yang satu ini ya, ngakunya muda, kacamatanya jauh dekat. Wah, ini baru nih. Jauh dekat tarik sama saja ya. Bentar, nah, mau sebentar. Dia screeningnya pakai OBS. Tadi ada kendala di LCD proyektor sama komputer ini, nggak tahu kenapa. Akhirnya kita untuk menampilkan di secondary screen-nya pakai OBS, jadi agak lemah dikit. Sambil nunggu ya, tadi itu saya ngebisikin Koko. Koko ini kan guru saya, guru sesungguhnya, bukan guru sekedar guru. Isu-isu yang sering saya ungkap-ungkap di mana-mana gitu sering. Tapi ada yang mengganjal, yang baru dapat jawabannya baru saya bisikin. Oh, makanya kok ya dijawab. Ini perlu kawan-kawan tahu. Dua isu ya, pertama kita kan selalu berpatokan tuh ngukur aja keluar nilai, udah itu ada. Koko tadi bilang itu belum tentu, tapi harus coba dibalik. Konsepnya begini, ini mohon simak ya. Rangkaian handphone itu ketika diukur pakai dioda mode, anggap saja dalam otak kita itu mensimulasikan bahwa mesin handphone itu adalah sebuah dioda. Dioda itu apa, penyarah kan ya? Jadi kalau kita berikan positif, negatif, ya udah arahnya, maksudnya forward reverse itu kan arahnya maju mau mundur kan begitu. Sekarang begini, kalau ukur dioda ya, diukur begini dia naik, diukur balik, boleh naik nggak? Ukur dioda nggak boleh nggak ya? Kalau dioda diukur bolak-balik begini ada nilai, berarti itu ada arus bocor, ada arus balik kan? Saya ngebisikin ke Koko, oh dulu waktu zaman saya di Nokia, kalau ngukur tetap naik, diukur gini tidak boleh naik. Kalau naik pasti itu boros baterai itu. Ya. Tapi di Android coba ukur Pak, dia bolak-balik ada. Padahal itu handphone normal. Kan sama pakai resistor, kapasitor, IC kan. Kenapa perlakuannya beda? Koko langsung menjawab dengan beberapa kan. Kalau saya mau udah langsung terekstra kan, langsung kurang gitu. Ya. Mending kawan-kawan yang tanya balik nanti ke Koko yang urai gitu. Sekarang saya juga mau belajar, ada guru saya di samping. Nanti itu tolong ditanyakan balik ya. Jadi saya pura-pura katanya biar dijelasin. Di PMA ada nilai toleransi enggak gitu ya, di semua apometer tentu itu ada toleransi ya. Toleransi
toleransi. Toleransi. Dia satu sekolah tuh, bentar sekolah tuh paling. Apometer sama, mesin sama, diukur nilai sekian. Ganti mesin lagi, masih tipe yang sama ya. Apometer masih tetap sama loh. Tipe handphonenya sama, tapi beda mesin. Nilainya udah beda. Apalagi beda apometer, beda tipe. Itu kadang-kadang yang bikin pusing. Dan faktanya tim riset yang membuat konten-konten seperti ini, faktanya dia nggak ngukur real benar-benar satu-satu di handphone, enggak. Faktanya itu dia main database, main persamaan. Jadi itu dibutuhkan yang namanya toleransi. Ideal cukupnya ya tergantung dari idealisnya kita ya. Kalau kitanya agak mepet-mepet sangat idealis 10% Pak. 10%. Tipe yang sama apometernya Pak. Ya, tapi kalau beda apometer ya toleransinya agak digedein 20% Pak. Kayak tadi ya di Sanwa Seda 800 cuma di 1,4 volt. Kemudian misalkan di Zotac di 3,3 volt. Tentu itu toleransinya akan jauh Pak. Jadi ketika sama apometer 10%, beda apometer 20%. Ya kita lihat. Kalau si jualan PMA, ngomong pakai PMA, jangan pakai yang lain. Aduh. Oke. Oh, 5%. Dengan catatan, Ko Yuli sebagai stokis. Mana yang bagus gitu ya? Gini, apometer ada yang 50.000, ada yang 5 juta. Sama-sama A, P, O. Oh bisa beda gitu ya. Kita perlunya yang mana? Mahal dan murahnya apometer itu adalah sebetulnya bukan tentang akurasi. Akurasi itu definisinya luas Pak. Akurasi apanya? Atau apanya yang kita butuhkan? Misalnya, kita itu adalah seorang development di suatu pabrik handphone misalnya, lagi menciptakan handphone generasi baru. Masa kita mau pakai ngukur pakai apometer yang 100 ribuan? Karena yang orang develop ketika memprogram melakukan segala sesuatu itu melakukan perhitungan. Sebutlah pakai rumusan. Hasil pengukurannya apometer itu toleransinya atau akurasinya itu persentasinya nggak real gitu ya. Ya tentu itu akan mempengaruhi kepada nilai hasil rumusan. Nah kita mah teknisi kadang-kadang apometer maksain beli yang apa nih kok yang 5 juta itu yang agak gede gitu, apa itu? Nah, Plug 289 ukurannya sama kayak bentuknya juga sama kayak merek Sunshine yang warna biru itu. Itu 100% kayak begitu. Harganya berapa? 5 juta. Ada orang yang beli, saya nggak nyebutin namanya ya, pokoknya dia beli, kemudian saya lihat, woi, gila, beda. Dan dipakai pasar Pak. Tatuti, saya bilang ngapain pakai yang begitu ini 50.000. Kenaon aiman nih. Kata saya ini PMA mah bisa begini. Wah iya PMA mah canggih ya. Iya dong. Canggih dong. Tukar mau, woi anjir boleh baik dong. Ayah buruk. Ayah Tapi kan inti poin yang ditanyakan Ko Yuli dapat nggak tadi ya, bukan masalah merek sebetulnya. Kebutuhan kita apa? Tapi kalau ngomongin standar, kalau Koko itu selalu menyarankan itu kalau kita katanya seri 800 apa ya? Seri 800 kalau apa ya?
Nah ini yang 5 juta tuh. Yang sebelahnya yang 600 ribuan. Yang beda tipis. Mereknya sama-sama pluk. Sama-sama pluk. Gitu. Kalau Koko lebih sering menyarankan itu Sadwa CD 800. Yang murah meriah. Murah saja. Itu kisaran di Karena apa? Sebenarnya jadi pull up resistor yang keluar dari kabel truk merah sama kan 1,6 itu kalau baterainya penuh, kalau dia baterainya berkurang 1,5 volt, 1,4 volt ya. Jadi dia pakai dua baterai ABC ya, yang A2 ya, 2 biji aja. Kan tegangannya 1,6 kalau baterainya penuh. Makin lama makin berkurang baterai ABC itu 1,5, 1,4. Jadi kalau kita pakai pengukuran dengan tegangan yang semakin lebih rendah berarti kan semakin safety, semakin aman. Kalau yang lain kan kayak Samsung apa 3 volt, 3,3 volt, 2,8 pasti ya resikonya lebih apa? Lebih besar daripada yang mengeluarkan tegangan 1,6 Sanwa. Misalnya kita mengukur kan forward bias kan, kalau pakai Sanwa sama aja kita menyuntikkan tegangan 1,5 volt. Tapi kalau kita pakai full kan menyuntikkan tegangan 3 volt, 3,3 volt, tentunya lebih bahaya kan? Bisa apa terjadi over voltage. Satu ya dari apa? Dari tegangan yang keluar dari kabel saya Sanwa itu lebih aman. Kedua kalau Sanwa ya dia jatuh ribuan kali dari ketinggian 1,5 meter, aman-aman saja dari atas gitu jatuh ke bawah, nggak bakalan pecah itu plastiknya. kalau memang jangan dicobain kok, jangan cobain. Kita sambil lempar nih buat dia. Diciptakan bukan untuk dijatuhkan. Kalau Sanwa memang udah di situnya apa yang jarum aja yang di X360 itu rontok ya, 1,5 meter. Jadi 1,5 meter jatuh dari ketinggian 1,5 meter aman ya. Sampai ribuan kali jatuh aman aja. Saya mau cobanya gini kok, mau